tentunya semakin terang benderang bahwa kebenaran itu pasti akan mencari jalannya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air. Dalam 25 menit ke depan, saya ingin mengajak pemirsa sekalian untuk bersama-sama kita menyaksikan satu cuplikan video di mana Pak Tony RM yang adalah lawyer dari seorang Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan ini akan menanggapi terkait dengan munculnya Ibtu Rudiana yang diwawancarai oleh Bung Hotman Paris Hutapea. Ada 7 poin penting yang akan disampaikan oleh Pak Tony RM kepada kita semua. Dengan demikian, saya yang adalah rakyat jelata ingin mengajak pemirsa sekalian untuk bersama-sama kita mendengar apa yang disampaikan oleh Bang Tony RM terkait dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibtu Rudiana itu. Apakah segala sesuatu yang disampaikan oleh Ibtu Rudiana itu adalah kebenaran, ataukah malah sebaliknya, bahwa pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Ibtu Rudiana dalam wawancaranya bersama Bung Hotman Paris Hutapea sebenarnya telah membuka kedok siapa itu Ibtu Rudiana yang sesungguhnya. Dengan demikian, tidak usah berlama-lama. Saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita dengarkan bersama-sama tanggapan dari Bung Tony RM yang adalah lawyer dari Peggy Setiawan yang kuli bangunan ini. Mari kita dengarkan bersama-sama. Ada 7 poin penting yang terungkap pada saat Pak Rudiana muncul bersama Pak Hotman Paris. Apa saja 7 poin itu? 1, mengenai munculnya nama-nama para terpidana. Nah, ini Pak Rudiana mengaku mengamankan para terpidana itu berdasarkan kesaksian Aep dan Dede. Iya. Yang kedua, mengenai saksi Aep dan Dede yang tidak dihadirkan di persidangan, itu juga dipertanyakan kepada Pak Rudiana. Ketiga, soal narkoboy di balik kasus Vina, itu juga dipertanyakan oleh Pak Hotman Paris. Iya. Kemudian yang keempat, soal bantahan Pak Rudiana terhadap pengakuan Liga Akbar dan Dede, di mana dalam kesaksiannya pada tahun 2016 dan 2017, Liga Akbar dan Dede mengaku diarahkan oleh Pak Rudiana namun dibantah. Iya. Kelima, soal CCTV. 6, soal membantah melakukan penganiayaan pada saat mengamankan para terpidana. Dan yang ketujuh adalah soal Eki apakah sudah meninggal dunia atau belum, dan bersediakah makam Eki dibongkar. Itu yang terungkap dalam konferensi pers Pak Rudiana bersama Hotman Paris beberapa waktu lalu. Oke, saya bahas yang pertama. Munculnya para terpidana itu diakui oleh Pak Rudiana bahwa ia telah mengamankan para terpidana itu berdasarkan keterangan saksi Aep dan Dede. Nah, ini sejalan dengan BAP Pak Rudiana pada tahun 2016, pada tahun 2016 di halaman di poin 5, di poin 5 dalam BAP-nya, itu jelas ada pertanyaan dari penyidik, apakah saudara tahu identitas para pelaku yang berjumlah kurang lebih 11 orang tersebut? Jika iya, coba saudara sebutkan. Nah,
Dijawab oleh Pak Rudiana, ya, adapun identitas para pelaku tersebut sebagai berikut. 1. Eko Ramadhani, ya, alias Koplak. Nah, kemudian yang kedua, Supriyanto alias Kasjul. Yang ketiga, Hadi Saputra alias Bolang. Yang keempat, Eka alias Tiwul. Yang kelima, Sudirman alias Kaceu. Yang keenam, Andika. Yang ketujuh, Andi. Yang kedelapan, Dani. Yang kesembilan, Peggy alias Erong. Yang kesepuluh, Jaya alias Kliwon. Dan yang kesebelas, Saka. Nah, ini diakui ya oleh Pak Rudiana dalam konferensi pers tersebut, mengamankan, walaupun dia membantah kalau itu penangkapan, memang mengamankan. Ya, nah ini sejalan atau sesuai dengan BAP Pak Rudiana tahun 2016 pada poin 5. Namun saya menilai ada yang bohong mengenai waktu dan mengenai pengamanan. Ya. Nah, di dalam konferensi pers itu, ya, Pak Rudiana mengaku hanya mempunyai 15 menit waktu saat mengamankan para terpidana itu, kemudian diserahkan kepada reserse atau reskrim. Faktanya, ya, saya membaca putusan pengadilan, ya, putusan pengadilan, silakan di zoom, nomor 4 garis miring PID titik B garis miring 2017 PN Cirebon, ya. Nah, ini atas nama 5 terpidana, ya. Ini Hadi Saputra, kemudian yang kedua Eka Sandi, yang ketiga Jaya alias Liwon, Nah, kemudian yang keempat Supriyanto, dan yang kelima adalah Sudirman. Nah, di dalam putusan atas nama 5 terpidana ini, ya, Pak Rudiana mengakui di sini, ya, itu pada tanggal 31 Agustus 2016 sekitar jam 10, ya, saksi Pak Rudiana ini bersama rekan-rekan mencari informasi ke teman-teman anak saksi, dan sekitar jam 14, jam 2 siang, ya, saksi menuju SMPN 11 dan di sana bertemu dengan saudara Aib dan saudara Dede yang bekerja pada tempat pencucian mobil. Nah, kemudian Aib dan Dede ini menjelaskan, ya, bahwa ia melihat keributan waktu malam minggu itu. Nah, itu jam 14, ya, ketemu Aib dan Dede. Nah, kemudian Pak Rudiana meninggalkan nomor handphone kepada Aib agar dikabari kalau orang-orang itu sudah muncul atau sudah ada di tempat tersebut. Nah, kemudian 2 jam setelah saksi dan rekan-rekan pergi, ya. Nah, berarti ini kan jam 2 siang nih, ya. Nah, kemudian 2 jam setelah saksi dan rekan-rekan pergi, ya, itu diakui berempat loh, ya, oleh Pak Rudiana dalam konferensi pers itu. Rudiana berempat, ya. Nah, setelah 2 jam setelah saksi dan rekan-rekan pergi, saudara Aib menelpon saksi yang memberitahu bahwa sekelompok anak-anak muda yang ribut-ribut pada malam kejadian ada di lokasi di depan SMPN 11 Kota Cirebon. Berarti kalau 2 jam, ya, setelah 2 jam kemudian setelah pergi, nah, berarti di sini jam 2 siang, ya, kemudian 2 jam kemudian berarti jam 4 sore. Nah, kemudian, ya, saksi bersama rekan-rekan, ya, Pak Rudiana langsung mencari keberadaan para pelaku tersebut sampai akhirnya saksi bersama dengan rekan-rekan saksi, ya, berhasil mengamankan para pelaku yang sedang berkumpul di depan SMPN 11 Kota Cirebon sebanyak 8 orang. Nah, kalau dia hanya 15 menit,
bohong kalau saya menilai membandingkan dengan putusan pengadilan atas nama 4 terpidana ini, 5 terpidana ini, ya. Kalau berdasarkan putusan pengadilan ini, ya, nah 2 jam kemudian setelah Pak Rudiana pergi dikabari kemudian datang, berarti jam 4 sore. Sementara dalam putusan pengadilan ini Pak Rudiana baru membuat laporan atau menyerahkan ke reskrim, ya, itu pada hari yang sama 31 Agustus 2016 jam 18.30, ya, 18.30. Berarti kalau dari jam 4 ke 18.30, ya, jam 16 sampai 18.30, berarti ada waktu 2 jam setengah, ya. Jam 4, 5, 6, setengah 7, ya. Ada 2 jam setengah, bukan 15 menit. Nah, 2 jam setengah itu, ya, kalau saya baca putusan di pengadilan, ini digunakan untuk menginterogasi. Jadi kalau jawaban Pak Rudiana diajak ke kantor baik-baik, saya menilainya Pak Rudiana itu bohong. Karena terungkap dalam putusan pengadilan, ya, ini diinterogasi, bukan diajak ngomong atau ditanya baik-baik. Nih, bahwa selanjutnya saksi membawa para terdakwa ke Polres Cirebon Kota untuk diinterogasi, jelas. Silakan disebut. Untuk diinterogasi, dan dari hasil interogasi saksi dapatkan bahwa yang melakukan perbuatan sehingga anak saksi meninggal dunia dan temannya tersebut berjumlah kurang lebih 11 orang, sehingga selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi langsung melakukan pencarian keberadaan 3 pelaku lainnya. Namun ketiga pelaku tersebut sudah kabur dan tidak ada di rumahnya. Ini sesuai dengan BAP bahwa munculnya 11 orang itu memang dari Pak Rudiana hasil menginterogasi, bukan menanya baik-baik, bukan bertanya baik-baik kepada orang-orang yang telah diamankan itu. Itu, ya. Jadi saya melihat ini Pak Rudiana ini, ya, di sisi lain memang mengakui dia mengamankan para terpidana saat itu, namun di sisi lain mengenai waktu dan cara bertanya dia bohong. Waktunya dia bilang hanya 15 menit dan bertanyanya baik-baik, kemudian mengaku. Namun dalam putusan pengadilan ini diinterogasi dan waktunya ada 2 jam setengah sebelum diserahkan ke reskrim, sebelum membuat laporan. Itu, ya. Nah, jadi Pak Rudiana ini saya melihat poin pertama ini, ya, mengakui mengamankan, tetapi saya menilai dibandingkan dengan putusan pengadilan ini ada bohongnya, ya, mengenai waktu dan cara bertanya. Kemudian yang kedua, sebelum masuk pada poin yang kedua, hal pertama yang mau saya tanggapi bahwa seorang Bung Tony RM ini sangat kritis. Saya suka. Dia dengan begitu detailnya untuk menjelaskan kepada kita semua. Saya seolah-olah diberi kuliah gratis oleh seorang Tony RM. Terima kasih Bang untuk ilmunya, bagaimana caranya untuk membedah sebuah kasus. By data, by bukti, sehingga kita yang menyaksikan penjelasan dari Bung Tony RM ini jauh lebih masuk di akal. Dari pandangan-pandangan yang disampaikan oleh Bang Tony RM ini, saya sangat yakin dan percaya bahwa ada banyak hal yang sudah kita peroleh. Hal yang paling penting bahwa kebohongan dari seorang Ibtu Rudiana akhirnya terkuak. Dan ini tentunya akan menjadi catatan penting bagi para lawyer, bagi para pengacara, maupun bagi para netizen yang tetap setia untuk mengikuti kasus pembunuhan Vina dan Eki. Menariknya di sini, karena kasus ini hampir semua media ikut menyuarakan,
Sehingga sedikit saja kita membuat kesalahan, khususnya mereka-mereka yang berurusan dengan kasus ini, tentunya langsung viral di media sosial. Bahkan kalau saya perhatikan di beberapa cuplikan video di media sosial, jawaban-jawaban dari seorang Ibtu Rudiana itu mulai diviralkan tentang kebohongan-kebohongan dari seorang Ibtu Rudiana. Tetapi kali ini saya bersyukur karena saya bisa menemukan satu cuplikan video utuh di mana kita bisa mendengarkan bersama-sama tentang buah pikiran, pemikiran yang begitu kritis yang disampaikan oleh Bung Tony RM kepada kita semua. Semoga saja kita masih punya waktu untuk terus menyimak apa yang akan dijelaskan lagi oleh Bang Tony RM dalam waktu 15 menit tersisa ini. Mari kita dengarkan bersama-sama. Kemudian yang kedua, soal saksi Aep dan Dede yang tidak dihadirkan di persidangan. Ini juga ditanyakan oleh Pak Hotman Paris, ini kan saksi penting. Nah, kenapa tidak dihadirkan di persidangan? Jawaban Pak Rudiana saat itu tidak tahu, kan? Karena dia hanya sebagai pelapor. Nah, dalam kesaksian Aep dan Dede, ya, itu memang tidak dihadirkan di persidangan, ya, hanya dibacakan saja saksi Aep dan Dede. Namun belakangan Dede muncul di channelnya Kang Deddy Mulyadi bahwa ia tidak hadir di persidangan itu karena menurut Dede itu atas sarannya Pak Rudiana. Nah, siapa yang benar? Ya, apakah Dede atau Pak Rudiana? Nah, oleh karenanya, ya, untuk mengetahui, ya, siapa yang benar, Pak Rudiana ini harus segera diperiksa. Ini taruhannya institusi Polri, ya. Kenapa? Iya. Karena Dede hanya seorang kuli bangunan. Kuli bangunan. Ya. Hanya orang biasa, orang bisa dikatakan orang miskin, ya. Tetapi Dede berani mengungkap mengenai kesaksiannya itu, ya. Baik kesaksiannya diarahkan oleh Aep dan Rudiana maupun tidak hadirnya Dede di persidangan itu karena saran Pak Rudiana tersebut, ya. Ini harus diperiksa Pak Rudiana. Taruhannya adalah institusi Polri. Sudah ada jalan celah untuk memeriksa Pak Rudiana ini, yaitu adanya laporan terhadap Pak Rudiana. Dede harus segera diperiksa, sehingga dari keterangan Dede ini muncullah nama Pak Rudiana. Dan saya masih berharap 100% kepada Bareskrim Polri, baik Bareskrim Polri maupun Irwasum maupun Propam, ya, untuk lebih transparan, lebih objektif memeriksa Pak Rudiana karena ini taruhannya institusi Polri. Hasilnya segera umumkan ke publik. Itu. Nah, kemudian yang ketiga, soal narkoboy. Nah, Pak Hotman menanyakan apakah ada transaksi narkoboy di balik kasus Vina ini. Yeah. Nah, dijawab sama Pak Rudiana itu tidak ada. Nah, soal itu, ya, biarlah masyarakat yang menilai, ya, karena Pak Hotman bisanya menanyakan seperti itu karena bisa saja Pak Hotman dalam Instagramnya itu banyak sekali mungkin muncul, ya, atau pertanyaan-pertanyaan seputar itu sehingga ditanyakan ke Pak Rudiana. Nah, kemudian yang keempat, ya, soal membantah pengakuan Liga Akbar dan Dede yang kesaksiannya, ya, mengaku diarahkan oleh Pak Rudiana. Di dalam putusan atau di dalam kesaksian Liga Akbar waktu sidang peninjauan kembali sangat terang disampaikan di depan majelis hakim bahwa Liga Akbar itu dijemput di gang, kemudian diajak ke dalam mobil, masuk dalam mobil, kemudian dibawa keliling kota ngobrol 4 mata. Nah, artinya Liga Akbar ini, ya, kesaksiannya ini diminta
oleh Pak Rudiana berdasarkan keterangan Liga Akbar yang terungkap dalam persidangan peninjauan kembali. Dan Dede ini mengaku di dalam channelnya Kang Deddy Mulyadi, mengaku diminta oleh Aep, kemudian ketemu dengan Pak Rudiana, mengaku diarahkan oleh Pak Rudiana dan Aep. Nah, tetapi ini dibantah. Siapa yang benar? Lagi-lagi, Mabes Polri harus segera memeriksa Pak Rudiana. Masuknya dari Dede dulu, karena Dede yang telah jujur, menurut saya Dede telah jujur, telah membuka, telah membongkar untuk mengungkap yang sebenarnya. Dede diperiksa. Hasil pemeriksaan Dede sebagai jalan untuk memeriksa Pak Rudiana. Sekali lagi, masyarakat Indonesia berharap Mabes Polri dalam mengungkap masalah ini, karena taruhannya institusi, harus objektif, harus transparan, sampaikan ke publik hasilnya. Itu. Kemudian yang kelima, soal CCTV. Nah, soal CCTV, Pak Rudiana ini saya amati jawabannya itu ya saling bertentangan. Pertama, jawabannya itu CCTV ia mengetahui hanya di perumahan Garden menghadapnya. Ya, nah, tapi di sisi lain jawaban berikutnya, ketika ditanya apakah ada ke flyover, jawaban dia hanya ke jalan raya. Nah, kesimpulan saya, ya, Pak Rudiana ini dalam menjawab soal CCTV ini, ya, saya menyimpulkan Pak Rudiana mengetahui ada CCTV. Jelas mengetahui, karena dia mengatakan ada di Garden, ya, perumahan Garden. Menghadap ke Garden. Kemudian juga dia ngomong lagi, meskipun tidak menghadap ke flyover, hanya menghadap ke jalan raya. Berarti saya menyimpulkan Pak Rudiana ini mengetahui ada CCTV. Dia sudah melihat CCTV itu, ya. Mabes Polri harus segera periksa. Cari CCTV-nya. Ya, cari CCTV-nya. Harus dipertanggungjawabkan, ya, mengenai CCTV itu. Mengenai CCTV itu, ya, jelas kenapa CCTV itu ada dan diakui oleh Pak Rudiana juga, ya, bahwa CCTV itu pada intinya ada, hanya tidak menghadap ke flyover. Berarti ada. Ini sesuai dengan putusan pengadilan, ya, atas nama para terpidana ini, yaitu dari kesaksian Dodi Irwanto, ya, Dodi dan Gugun Gumilar, yang mengatakan bahwa mereka telah mengecek CCTV di lokasi kejadian namun belum dibuka. Pertanyaannya, masa sih belum dibuka? Setiap manusia, ya, apalagi itu anggota polisi, ketika ada peristiwa, ya, kematian, maka rasa penasaran itu ada. Agar segera dibuka CCTV itu. Pasti ada rasa penasaran itu. Jadi saya melihatnya, Pak Rudiana ini, saya menilainya, Pak Rudiana ini tidak jujur ini dalam hal CCTV. Oleh karenanya Mabes Polri harus segera periksa Pak Rudiana mengenai CCTV. Periksa itu Gugun Gumilar, periksa itu Pak Dodi, ya, segera. Kemudian hasilnya umumkan ke publik. Ingat, taruhannya institusi. Karena sekarang publik, ya, mau dengan penjelasan Pak Rudiana yang kemarin, ya, itu tetap publik itu tidak percaya. Itu persoalannya, Bapak Kapolri. Ya, jadi ini taruhannya institusi, segera periksa dan kemudian umumkan ke publik. Kemudian keenam, ya, ini soal membantah melakukan penganiayaan. Kita semua tahu banyak beredar foto waktu 2016, ada 6 foto yang diduga para terpidana saat itu kondisi fisiknya itu babak belur, tidak wajar, ya, mukanya pada bengap, dan hal itu juga, ya, sejalan, ya, disampaikan oleh saksi Aldi Renaldi dalam kesaksiannya di sidang peninjauan kembali Sakatatal, bahwa mereka termasuk Aldi, ya, itu saat diamankan, ya, itu dilakukan penyiksaan, kemudian diinjak-injak, kemudian disundutin rokok, sampai yang paling biadab, minum air kencing, diminumi air kencing segelas gedean. Ini luar biasa. Apakah ada Pak Rudiana, ya, saat melakukan penyiksaan itu? Apakah Pak Rudiana terlibat?
hal itu ditanyakan oleh Pak Hotman Paris kepada Pak Rudiana. Namun jawaban Pak Rudiana membantah, ia tidak melakukan penganiayaan. Nah, apakah Pak Rudiana jujur? Tidak. Ada waktu 2,5 jam, anaknya kemudian meninggal, bapaknya itu wajar emosi. Apakah percaya Pak Rudiana tidak melakukan kekerasan saat mengamankan para terpidana itu? Hanya Mabes Polri yang bisa mengungkap ini. Mabes Polri lagi-lagi ini taruhannya institusi, karena masyarakat tidak percaya atas penjelasan Pak Rudiana itu. Oleh karenanya, ya, Mabes Polri harus segera periksa Pak Rudiana. Ya, jalannya sudah ada, yaitu Pak Rudiana sudah dilaporkan. Ya, segera periksa Pak Rudiana. Ya, kemudian hasilnya umumkan ke publik. Ini taruhannya institusi Polri, Bapak Kapolri. Oke, kemudian yang ketujuh, soal Eki meninggal apa belum, dan bersediakah makam Eki dibongkar untuk dilakukan tes DNA. Ya, nah, pertanyaan ini, ya, pada intinya, ya, inilah pertanyaannya Pak Hotman Paris kepada Pak Rudiana. Pak Rudiana menjawab bahwa Eki telah meninggal dunia. Yang meninggal dunia adalah anaknya Pak Rudiana. Sampai ia bersumpah, mati 7 turunan kalau saya bohong. Pak Rudiana, manusia semua bakal mati. Iya. Namun nih, ya, yang paling pasti tidak bisa dihilangkan, yang terus menyelimuti hati adalah yang namanya berbohong. Pak Rudiana pasti tidak tenang setiap saat. Iya, benar. Pasti gelisah. Iya. Setiap ada berita gelisah. Setiap ada, apalagi ada pemeriksaan, pasti gelisah, deg-degan. Itu yang diderita, ya, kepada orang yang berbohong. Itu pasti tersiksa. Nah, oleh karenanya, ya, terkait jawaban Pak Rudiana ini, ya, Mabes Polri harus segera menyikapi, ya, apakah isu-isu itu benar, ya. Memang Mabes Polri harus segera menyikapi. Apa menyikapinya? Ya, silakan kalau ada celah, ada jalan untuk menanyakan atau memeriksa hal itu terhadap Pak Rudiana, ya lakukan. Karena ada isu-isu seperti itu, ya. Nah, kemudian saya melihat ketika Pak Hotman Paris menanyakan apakah bersedia makam Eki itu dibongkar, Pak Rudiana menjawabnya ragu. Jadi saya menilai Pak Rudiana menjawabnya ragu, ya. Nah, kecuali katanya kan untuk kepentingan penyelidikan. Nah, oleh karenanya, ya, di sini Mabes Polri lah yang mempunyai kewenangan, ya. Mabes Polri ini kan telah mengasistensi dan telah turun, ya, ke Cirebon, sudah memintai keterangan, ya, banyak saksi dan sudah mengungkap, ya, percakapan BBM tahun 2016, ya, BBM mengenai komunitas motor, ya. Oleh karenanya, ya, Mabes Polri harus segera menuntaskan kasus ini. Masyarakat masih menaruh harapan besar kepada Mabes Polri untuk segera menuntaskan kasus ini, ya. Sudah bagus melakukan penyelidikan dari nol, ya. Dan saya yakin Mabes Polri ini, ya, penyidiknya cerdas-cerdas, pinter-pinter, alatnya canggih, ya. Buktinya BBM tahun 2016 saja, ya, grup BBM itu sudah berhasil diungkap, ya. Tinggal, ya, saya melihatnya ini tinggal keseriusan Mabes Polri, keberanian Mabes Polri untuk membongkar semuanya. Ini taruhannya institusi Polri. Sekali lagi Bapak Kapolri, tolong hasil penyelidikannya, ya, kemudian terus tuntaskan, kembangkan sampai terungkap kejadian apa tahun 2016. Apakah pembunuhan ataukah kecelakaan lalu lintas? Kalau pembunuhan, siapa pelaku yang sebenarnya? Kami masyarakat Indonesia mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh tim Bareskrim Polri
menyelidiki kasus ini dari nol. Kami mendukung tim Barreskrim Polri yang menyelidiki kasus ini dari nol, dan kami mendukung Bapak Kapolri, kami mendukung Bapak Kabareskrim agar kasus ini terungkap secara benar apa yang terjadi tahun 2016, karena masyarakat atas penjelasan-penjelasan Pak Rudiana itu ya, tidak percaya, dan ini taruhannya institusi Polri. Semangat terus Bapak Kapolri, Bapak Kabareskrim, dan tim yang turun langsung memintai keterangan saksi-saksi ke Cirebon. Semangat terus, jaya selalu, Polri. Oke guys, makan waktu cukup lama kita mendengar pandangan-pandangan ataupun tanggapan dari seorang Bung Tony RM dalam menanggapi pernyataan yang disampaikan oleh Ibtu Rudiana dalam konferensi pers bersama Bung Hotman Paris Hutapea. Apakah ada janji temu terlebih dahulu antara seorang Ibtu Rudiana bersama Bung Hotman Paris Hutapea? Pasti ada. Tetapi apapun skenario ini, hal yang paling pertama yang patut kita syukuri bahwa dalam konferensi pers bersama Ibtu Rudiana dengan Bung Hotman Paris Hutapea ini, akhirnya kita netizen Indonesia, khususnya pemirsa sekalian yang mengikuti perkembangan dari kasus Vina dan Eki ini, mengetahui bahwa banyak sekali kebohongan yang disampaikan oleh Ibtu Rudiana, dan itu sudah kita dengarkan bersama-sama penyampaian dari Bung Tony RM by fakta, by data. Tentu saya secara pribadi merasa bersyukur. Ternyata kita masih punya lawyer sekelas Tony RM yang mampu untuk memberikan pandangannya, untuk mengedukasi kita semua dengan cara yang begitu kritis. Kalau kita mengamati konferensi pers antara Bung Hotman Paris Hutapea dengan Ibtu Rudiana ini, saya secara pribadi tidak mengerti, karena gaya bahasa yang disampaikan oleh seorang Bung Hotman Paris Hutapea tidak terlalu menarik. Berbeda dengan tanggapan yang disampaikan oleh Ibtu Rudiana tadi. Maksud saya oleh Bung Tony RM tadi. Dengan begitu detail, dia memberikan arahan-arahan, mengklarifikasi setiap poin yang disampaikan oleh Ibtu Rudiana. Bayangkan, ada 7 poin yang menjadi catatan penting dalam konferensi pers antara Ibtu Rudiana bersama Bung Hotman Paris Hutapea. Kita semua para pemirsa sekalian seolah-olah sedang menyaksikan bagaimana seorang dosen memberikan kuliah kepada mahasiswanya. Tetapi kali ini saya bersyukur saya mendapat kuliah gratis dari seorang Bang Tony RM. Dan saya pikir Bung Hotman Paris harusnya belajar banyak lagi dari Bang Tony RM ini. Karena gaya bahasa yang disampaikan oleh Bang Tony RM begitu mudah dicerna, begitu mudah dimengerti oleh kita yang awam ini. Semoga saja Bang Tony RM sehat selalu dan terus berjuang untuk membela yang namanya kebenaran, untuk menegakkan keadilan di negara Kesatuan Republik Indonesia. Sosok lawyer seperti Bang Tony RM ini memang agak sedikit langka di bangsa ini. Karena ada begitu banyak lawyer di bangsa ini, tetapi tidak semua lawyer yang bisa mengedepankan rasa kemanusiaan kepada kita, masyarakat kecil, kepada kita, orang-orang yang tidak punya apa-apa, kepada kita yang adalah rakyat jelata.
Mungkin itu saja komentar singkat dari saya. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena cuplikan video kita kali ini memang cukup panjang dan mungkin ada kata-kata atau tanggapan dari saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Sekali lagi, dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf. Saya Sainai, dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.